Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh tadi Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi. Apa yang bisa ditunjukkan? Itu menunjukkan bahwa, dan bukan itu banyak masalah lagi. Bagaimana Pak Marji, peran Pak Marji di zaman Patrick Kluivert. Anda bayang nonton lawan Australia nggak? Bang Akmal ini nonton nih di Australia. Oke. Dia bilang, dulu Pak Marji itu selalu posisinya duduk di sebelah coach. Kenapa head coach? Kenapa? Karena dia manajer. Ironis banget ya kalau kita lihat isu yang digaungkan bahwa di zaman STI itu ada dinamika lah, nggak bisa bahasa apa segala macam. Ternyata malah terjadi di era ini. Ya, ya. Dan kalau kita lihat di grup Saudi sama Irak, pelatih itu nggak bisa bahasa Arab dulu. Iya benar. Gengnya Patrick dan pelatih-pelatih sebelumnya ini pelatih apa magang ya? Pelatih full. Erick Thohir kenalkan Louis van Gaal dan Shin Tae-yong, awal era baru sepak bola Indonesia. Jakarta, Selasa pagi yang cerah berubah menjadi hari bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Di pelataran Stadion Utama Gelora Bung Karno, karpet merah terbentang rapi, kamera televisi berjajar di depan panggung besar bertuliskan, Era Baru Garuda, menuju puncak Asia. Puluhan jurnalis dari dalam dan luar negeri memenuhi tribun media. Di tengah antusiasme itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melangkah naik ke podium. Di belakangnya berdiri 2 sosok yang membuat seluruh ruangan hening sesaat, Louis van Gaal dan Shin Tae-yong. Suasana yang semula riuh berubah menjadi hening penuh wibawa. Erick menatap sekeliling, lalu membuka acara dengan senyum tenang khasnya. Ia tidak membawa teks panjang, tidak juga menyiapkan pidato bombastis. Namun, kehadiran 2 pelatih besar itu sudah menjadi pernyataan paling kuat yang bisa disampaikan oleh seorang pemimpin federasi. Indonesia siap naik kelas. Panggung konferensi pers itu tak sekadar seremoni pengenalan, tetapi simbol kebangkitan. Sejak pagi, ribuan supporter telah memadati kawasan Senayan, mengenakan jersey merah dan membawa spanduk bertuliskan, Welcome Van Gaal dan Shin Tae-yong. Beberapa di antara mereka membawa bendera Belanda dan Korea Selatan berdampingan dengan merah putih, melambangkan kolaborasi lintas bangsa yang kini menyatu dalam satu tujuan. Ketika Erick memanggil nama Louis van Gaal, tepuk tangan bergemuruh. Pelatih legendaris asal Belanda itu berdiri tegap, mengenakan setelan hitam elegan dengan dasi merah. Sementara di sampingnya, Shin Tae-yong tampil sederhana dengan jaket timnas, menandakan kesiapan untuk kembali bekerja dari pinggir lapangan. Di layar besar di belakang mereka, tayangan singkat menampilkan jejak karir Van Gaal, dari kemenangan Liga Champions bersama Ajax Amsterdam, kiprahnya di Barcelona, Bayern Munich, hingga keberhasilannya membawa Belanda meraih posisi ketiga Piala Dunia 2014. Lalu video berlanjut ke momen-momen Shin Tae-yong saat memimpin Indonesia menembus Piala Asia dan Olimpiade. Kedua kisah itu berujung pada satu kalimat besar, Two Visions, One Dream, Glory for Indonesia. Erick Thohir, pemimpin di balik keputusan besar. Langkah Erick Thohir menggaet Van Gaal bukan keputusan instan. Setelah kegagalan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, federasi menghadapi tekanan besar. Publik meminta perubahan total. Erick, yang dikenal pragmatis namun visioner, memilih bergerak diam-diam. Dalam 2 pekan intensif, ia mengirim delegasi ke Amsterdam untuk membuka komunikasi dengan Van Gaal, sementara jalur komunikasi dengan Shin Tae-yong tetap dijaga hangat. Bagi Erick, keputusan ini bukan sekadar mendatangkan nama besar, tetapi membangun sistem baru. Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia perlu struktur pelatihan yang disiplin, taktik modern, dan mentalitas pemenang. Van Gaal dipilih bukan karena popularitasnya, melainkan karena reputasinya sebagai arsitek sepak bola total, sosok yang mampu mengubah cara berpikir seluruh tim. Shin Tae-yong tetap dipertahankan bukan karena sentimentalitas, tetapi karena ia sudah memahami DNA pemain Indonesia. Dalam pandangan Erick, kombinasi keduanya ibarat perpaduan mesin Eropa dengan semangat Asia, formula yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Setelah sambutan singkat, Erick berdiri di tengah 2 pelatih itu dan dengan tegas menyatakan, mulai hari ini,
Louis van Gaal resmi menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia, dan Shin Tae-yong akan mendampingi sebagai asisten utama. Bersama-sama, mereka akan memimpin proyek besar menuju Piala Asia 2027 dengan target tertinggi, juara. Kalimat itu diikuti tepuk tangan panjang. Lampu kamera berkedip tanpa henti. Beberapa jurnalis bahkan berdiri, menandakan betapa monumental momen tersebut bagi sepak bola nasional. Erik lalu menandatangani dokumen simbolis di atas meja kaca, kontrak kerjasama yang disaksikan oleh perwakilan AFC dan Kemenpora. Di sekeliling panggung, layar LED menampilkan kata-kata, Garuda Rise, Indonesia menuju puncak Asia. Logo baru timnas muncul dengan sentuhan modern, menandai dimulainya era yang benar-benar baru. Van Gaal tidak banyak berbicara hari itu. Ia hanya menunduk sopan dan mengangguk setiap kali namanya disebut. Namun kehadirannya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sementara Shin Tae-yong berdiri dengan sikap tenang, seolah memahami bahwa ia kini punya peran berbeda, bukan lagi pemimpin tunggal, tetapi mitra strategis dalam proyek besar. Erik menjelaskan rencana jangka pendek yang sudah disusun. Pemusatan latihan intensif selama 30 hari di Jakarta dan Bali. Program pelatihan bersama klub-klub Liga 1 untuk menyatukan gaya bermain. Serangkaian laga uji coba melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pembentukan tim analisis dan pengembangan taktik berbasis data modern. PSSI ingin memastikan bahwa kerjasama ini bukan hanya tentang pelatih, tetapi tentang membangun ekosistem profesional. Van Gaal diberi kewenangan penuh dalam hal teknis dan taktik, sementara Shin bertanggung jawab atas adaptasi pemain serta komunikasi lintas budaya. Erik menegaskan pula bahwa proyek ini mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Infrastruktur pelatihan akan diperkuat, termasuk rencana membangun National Football Center di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menjadi pusat pelatihan permanen tim nasional. Harapan dari seluruh negeri. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh penjuru Indonesia. Dalam waktu beberapa jam, media sosial dipenuhi dengan ungkapan harapan dan kebanggaan. Tagar-tagar Garuda Rise dan tagar Van Gaal Indonesia menjadi trending. Banyak yang menilai keputusan Erick Thohir sebagai langkah paling berani dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Para legenda nasional pun memberikan dukungan moral. Mereka menilai, dengan kombinasi pengalaman Van Gaal dan dedikasi Shin Tae-yong, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menantang kekuatan besar Asia seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Namun Erik tetap realistis. Ia menyadari bahwa jalan menuju juara tidak mudah. Ia tahu bahwa euforia publik hanya akan berarti jika dibarengi kerja nyata. Karena itu, ia menutup acara dengan pesan sederhana namun kuat, tidak ada jalan pintas menuju puncak. Tapi hari ini, kita sudah mulai mendaki. Awal dari sebuah perubahan. Sore itu, matahari Jakarta perlahan tenggelam di balik tribun GBK. Erik, Van Gaal, dan Shin berjalan bersama menuruni panggung. Mereka berhenti sejenak di tengah lapangan, menatap rumput hijau yang akan menjadi medan perjuangan mereka. Di atas tribun, ribuan supporter masih bernyanyi, melambaikan bendera merah putih. Momen itu